Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Video ini adalah penjelasan tambahan dari video pertama dan kedua. Dari pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Yaitu tentang asma'ul isyarati, kata tunjuk. Kata tunjuk ada dua, yang pertama kata tunjuk dekat, kemudian kata tunjuk jauh. Kata tunjuk dekat yang sudah kita pelajari bentuknya adalah hadza, artinya ini. Dan kata tunjuk jauh bentuknya yang sudah kita pelajari adalah dzalika, itu. Nah, sebenarnya kata tunjuk baik yang dekat maupun yang jauh ini bentuknya banyak, tidak hanya tercukupkan pada hadza dan dzalika. Akan tetapi di pelajaran awal, pelajaran pertama dan kedua, kita terfokus hanya pada dua ini saja. Dan insya Allah bentuk-bentuk lainnya kita akan pelajari ketika kita sudah masuk pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baik bentuk yang dekat maupun bentuk yang jauh. Nah, kata tunjuk dekat hadza dan kata tunjuk jauh dzalika ini sama-sama digunakan untuk isim mudzakkar. Isim mudzakkar, yang mudzakkar itu mudahnya kita katakan laki-laki. Yang mufrad artinya tunggal. Jadi hadza dan dzalika ini digunakan untuk isim mudzakkar, isim laki-laki, yang mufrad artinya tunggal. Kalau laki-laki ya berarti satu orang laki-laki. Maka ketika kita ingin menunjuk pada satu orang laki-laki, maka menggunakan hadza. Kalau jauh, dzalika. Seperti itu. Nah, insya Allah kita akan jelaskan apa saja isim-isim yang masuk pada kriteria mudzakkar. Tapi sebelumnya ya, yang harus kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan gender. Isim, jika dilihat dari gendernya atau kata, ya, kata benda, jika dilihat dari gendernya, maka terbagi menjadi dua. Pertama, mudzakkar, laki-laki, kemudian yang kedua muannats. Nah, mudahnya kita katakan perempuan. Berbeda ya di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa kita. Dalam bahasa kita tidak mengenal perbedaan seperti ini. Misalnya dalam bahasa Indonesia, ya bahasa kita ingin mengekspresikan, menunjuk ya, sesuatu yang dekat. Maka untuk laki-laki kita gunakan ini, untuk perempuan kita gunakan ini juga. Sama. Atau kita ingin menunjuk yang jauh misalnya. Mudzakkar menggunakan itu, muannats pun ya sama menggunakan itu. Jadi tidak ada bedanya. Tapi di dalam bahasa Arab dibedakan antara mudzakkar dan muannats. Jika mudzakkar, maka ketika kita ingin menunjuk sesuatu, mengekspresikannya menggunakan kata hadza. Jika jauh menggunakan dzalika. Adapun muannats ya, tidak menggunakan hadza dan dzalika, tapi menggunakan yang lainnya. Untuk yang dekat menggunakan hadhihi, untuk yang jauh menggunakan tilka. Dan insya Allah untuk bagian yang muannats kita akan pelajari pada pelajaran ke-6. Jadi untuk saat ini fokusnya pada bagian mudzakkar saja. Baik. Kita kembali kepada mudzakkar. Ini kita berikan definisi agar memperjelas yang mana saja
isim-isim yang masuk pada kriteria mudzakkar. Mudzakkar adalah isim yang bergender laki-laki. Bergender laki-laki. Dalam kurung jantan. Ya, dari sini kita bisa pahami bahwa manusia ataupun hewan, kita bisa bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, mana yang jantan, mana yang betina. Karena manusia dan hewan yang memiliki kelamin, memiliki gender. Kemudian atau yang secara tata bahasa diperlakukan sebagai laki-laki. Diperlakukan sebagai laki-laki. Atau diperlakukan sebagai jantan. Nah, biasanya ini ada pada benda. Karena benda kita tahu bahwa tidak memiliki benda tidak memiliki gender, tidak memiliki kelamin. Oleh karenanya ada benda yang dimasukkan ke dalam muannas, ada yang dimasukkan ke dalam mudzakkar sesuai dengan kriteria masing-masing. Contoh di sini yang pertama rajulun, laki-laki. Kata rajulun, laki-laki ini mudzakkar karena jelas ya, laki-laki punya kelamin. Kemudian jamalun, seekor unta. Nah, di sini untanya jantan. Maka jamalun masuk pada laki-laki atau pada mudzakkar. Kemudian masjidun. Masjidun ini benda ya. Masuk pada mudzakkar. Karena kata masjidun ini masuk kriterianya mudzakkar. Dan ini masuk ya pada definisi tadi yang secara tata bahasa diperlakukan sebagai laki-laki. Karena kita tahu masjid ya tidak punya kelamin. Ya, benda tidak punya kelamin. Maka ketika kita ingin mengekspresikan tiga kata ini, kita ingin menunjuk tiga kata ini, maka kita ekspresikan dengan jika dekat menggunakan hadza, jika jauh menggunakan dzalika. Hadza rajulun, hadza jamalun, hadza masjidun. Dzalika rajulun, dzalika jamalun, dzalika masjidun. Baik. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari mudzakkar, isim mudzakkar. Nah, biasanya mudzakkar itu adalah isim yang tidak diakhiri, ciri-cirinya isim yang tidak diakhiri tak marbutah. Contohnya haqibatun. Nah, maka kalau kita dapati ada tak marbutah pada akhir isim, ya, akhir kata, maka ini bukan mudzakkar. Berarti masuknya apa? Muannas. Kemudian tidak diakhiri alif maksurah. Alif bengkok. Nah, kalau kita katakan alif bengkok. Alif bengkok. Contohnya di sini halwa, manisan. Ya, manis. Atau permen. Kata halwa, nah ini masuk ya muannas, bukan masuk mudzakkar. Kemudian yang ketiga, isim yang tidak diakhiri alif mamdudah. Alif seperti ini ya bentuknya. Contohnya samaun, artinya langit. Artinya langit. Nah, jika kita dapati seperti ini ya di akhir isim, di akhir kata, maka ini tidak masuk kriteria mudzakkar tapi masuknya kepada muannas. Ya, karena ketiga ciri ini adalah ciri muannas. Baik. Kemudian ciri-ciri isim mudzakkar adalah setiap nama laki-laki meski diakhiri dengan ta marbutah atau tanda-tanda muannas lainnya. Contoh di sini ya nama laki-laki Usamatu. Ya, Usama. Ini masuknya mudzakkar. Ya meskipun ada tak marbutah di akhirnya karena Usama adalah laki-laki. Contoh yang kedua Hamzatu, Hamzah.
Ini juga mudzakkar. Meskipun ya di akhirnya ada ta marbutah. Meskipun di akhirnya ada ta marbutah, tetap masuk mudzakkar karena ya, nama laki-laki. Seperti itu. Baik, adapun untuk muannas, ya, apa definisinya? Apa saja isim yang masuk pada kriteria muannas dan apa ciri-cirinya? Insya Allah kita akan bahas pada pelajaran ke-6. Baik, kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.